Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini adalah video ke-19 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Di video kali ini kita akan fokus pada menampilkan peran pengguna. Oke, kita langsung saja. Silahkan teman-teman buka Exam, nyalakan Apache dan MySQL. Kemudian sebelum kita menampilkan data peran pengguna, kita ke database dulu. Silahkan ke phpMyAdmin, kemudian buka database CIBAS_CI3, kemudian buka tabel peran pengguna. Nah, di sini ada data peran pengguna. Kita lihat strukturnya. Oke. Di sini saya akan menghapus created add dan updated add karena kita tidak akan melakukan proses tambah data ataupun ubah data di peran pengguna. Jadi dua kolom ini akan saya hapus. Jadi silahkan teman-teman checklist dua ini, kemudian kita hapus. Nah, sekarang tersisa hanya ID dan peran pengguna. Kemudian kita akan tambahkan secara manual karena hanya ada dua user. Oke, silahkan klik jika berbahasa Inggris, insert, silahkan klik jika berbahasa Indonesia, tambahkan. Kita tidak perlu mengisi kolom ID yang ada di sini. Kita cukup mengisi peran penggunanya saja. Saya akan isi administrator di sini. Hati-hati, pastikan benar administrator. Kemudian yang isian kedua, kita tulis di sini member. Kemudian kita klik kirim. Kita lihat datanya, klik tabelnya. Kita sudah punya dua data. ID 1 adalah administrator dan ID 2 adalah member. Oke, kita buka project kita dulu. Silahkan buka CIBAS_CI3. Kemudian kita klik peran pengguna. Nah, di sini belum ada arah ke controller manapun, jadi kita ke kode editor, kita buat dulu controller peran pengguna. Silahkan ke application, kemudian controller. Kita akan buat di sini peran_pengguna.php. Kemudian kita contek dari kategori. Kita blok dari buka kelas, kita copy. Kemudian kita ke peran pengguna, kita paste. Kita tambahkan tutup. Oke, cukup. Kategorinya saya close. Oke, nah di sini saya akan membuat metode index. Saya akan buat public function index yang isinya pertama saya siapkan dulu data. Tentu judul. Judulnya saya isi dengan data peran pengguna. Kemudian yang kedua itu data peran pengguna. Saya tulis seperti ini. Peran_pengguna. Saya tambahkan S agar seperti bahasa Inggris. Oke. Di sini saya isi dengan this
Di sini saya isi peran underscore pengguna model. Kemudian metodenya adalah get all. Nah, peran pengguna model ini belum kita buat, dan tentu juga metode get all belum kita buat. Oke, bentar akan kita buat. Kita siapkan dulu tampilannya mengarah kemana. Kita load view mengarah seperti biasa layout, header. Ini akan saya copy paste sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ini top bar. Kemudian sidebar. Ini bukan dari folder layout, tapi nanti kita akan buat folder namanya peran underscore pengguna. Dan mengakses file yang namanya index. Kemudian yang terakhir footer. Dan jangan lupa di sini kita kirimkan data. Nah, sekarang kita akan buat peran pengguna model dulu. Jadi silahkan teman-teman ke application, masuk ke folder controller, kita buat peran pengguna model, peran underscore pengguna underscore model titik php. Kemudian kita contek dari kategori, kita klik kategori model, dari buka kelas kita copy ke atas, kita copy, kemudian kita ke peran pengguna. Ini harus kita ganti menjadi peran underscore pengguna model. Kemudian ini kita tutup. Ini harus sama dengan nama file. Di sini peran pengguna model. Sepertinya controller peran pengguna juga harus kita ubah karena kita copy dari controller kategori. Nah, di sini peran underscore pengguna harus sama dengan nama file controller. Oke, selanjutnya kita kembali ke peran pengguna model. Kita akan buat metode atau fungsi di sini, public function get all. Kemudian kita akan akses ke database, ke tabel peran pengguna. Kita tulis this db. Kemudian di sini kita tulis query. Kita tulis select bintang from peran underscore pengguna. Oke, kemudian kita kembalikan dalam bentuk banyak data. Kita tulis result seperti ini. Dan data yang diambil dari tabel peran pengguna kita kembalikan. Kita return. Oke, kita save. Kita sudah punya metode get all yang ada di dalam peran pengguna model. Nah, selanjutnya kita siapkan dulu folder dan file. Kita akan ke ini kategori model, saya close dulu. Kita minimize dulu semua. Kita buka lagi application views. Kita buat folder di folder views. Kita klik folder. Kemudian kita buat folder peran underscore pengguna. Kemudian kita buka kita buka folder kategori. Kita contoh index.php dari folder kategori. Kita buka dulu, kemudian kita save as.
Save as, ini jangan lupa kita mengarah ke folder peran pengguna, kita save. Oke, nah kita ubah dari atas. Di sini bukan master tetapi pengguna. Kemudian nanti akan mengarah ke controller peran pengguna. Kemudian di sini juga peran pengguna. Kemudian kita tidak butuh tambah ya, ini kita hapus saja. Tag A yang ini kita hapus. Jika di refresh mengarah ke halaman ini lagi, kita tulis peran underscore pengguna. Otomatis mengakses metode index. Kemudian kita ke bawah. Ini data, kita tulis tulisan kecil aja, peran pengguna. Datanya kita kasih data peran pengguna. Oke, kemudian kita tidak butuh session karena tidak ada proses tambah dan tidak ada proses update, apalagi hapus. Ini saya hapus sessionnya, session success dan session error. Ini saya hapus. Kemudian bukan nama kategori, nama peran pengguna. Oke, ini namanya saya hapus saja, peran pengguna. Oke, kita tidak punya created add dan updated add, aksi juga kita tidak punya. Kita tidak melakukan hapus ataupun update. Kemudian yang kita kirim tadi namanya peran pengguna. Ini saya copy, saya paste di sini. Kemudian di sini peran underscore pengguna tanpa S. Di sini saya copy ini, copy. Kategorinya saya blok, kemudian saya paste di sini. Di sini saya tulis kolomnya, coba kita cek. Kolomnya adalah peran pengguna. Oke. Berarti di sini peran underscore pengguna. Nah, yang ke bawah ini saya hapus, ada 3 kolom, 3 TD berpasangan, saya hapus semua. Kemudian kita cek lagi ke bawah. Oke, saya rasa oke. Nah, sekarang masalahnya ketika kita klik peran pengguna, dia belum mengarah ke controller peran pengguna. Nah, sekarang menu ini akan kita perbaiki. Silahkan buka, kita minimize dulu, kita ke application, kita ke views, kemudian kita ke layout, kita buka file sidebar, kita cari peran pengguna, silahkan cari di bawah. Ini ada menu peran pengguna. Nah, di sini saya akan ganti menjadi php base underscore URL mengarah ke peran underscore pengguna. Sekaligus kita atur dulu. Saya enter. Spannya saya enter. Kemudian tag A-nya saya enter. LI-nya. Kita save. Kemudian sekaligus kita aktifkan juga. Kita tambahkan kelas. Kita echo di sini. PHP echo. Kemudian kita tulis jika variabel judul sama dengan nilai data peran pengguna, maka tambahkan kelas aktif. Jika tidak ditambahkan atau jangan ditambahkan. Oke, kita cek dulu, kita kembali ke web browser, kita klik peran pengguna.
Nah, ini ada error. Katanya tidak dikenali properti peran pengguna. Oke. Di controller peran pengguna baris ke-10. Kita ke kode dulu. Sidebarnya bisa kita close. Kita ke controller peran pengguna. Ke baris 10. Nah, ini kenapa error? Karena kita membutuhkan peran pengguna model terlebih dahulu. Kita harus load. Nah, di atas sini saya harus load dulu. Saya load dulu, kita tulis this load model. Kemudian kita tulis model apa yang akan kita load. Di sini peran underscore pengguna underscore model. Nah, ini saya tidak taruh di kontrak karena kita hanya punya nanti cuma satu metode aja, sehingga saya terasa tidak perlu membuat konstruk. Nah, sekarang kita coba lagi, kita refresh. Nah, sekarang sudah tampil nomor dan peran pengguna. Oke, saya rasa itu untuk materi kali ini tentang tampil peran pengguna. Dan di video berikutnya kita akan membuat CRUD pengguna yang nanti datanya juga kita relasikan dengan data peran pengguna. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika ada yang ingin ditanyakan terkait video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.